Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Perlindungan Ilahi. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Philadelphia adalah kota termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Kota ini dibangun Raja Attalus II pada 150 sebelum Masehi. Attalus membangun kota itu untuk menyatakan kasihnya kepada Eumenes, saudara laki-lakinya. Karena itu, kota ini diberi nama Philadelphia dari kata bahasa Yunani yang artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan memuji pekerjaan mereka, akan ketaatan mereka kepada firman Tuhan, dan juga keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus meskipun mereka dalam penderitaan. Dia mendorong mereka untuk tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia bahwa Tuhan akan memelihara mereka dari segala kesukaran yang lebih besar yang akan terjadi. Saudaraku, sesungguhnya jemaat Philadelphia bukanlah jemaat yang besar dan jemaat yang kuat. Ungkapan yang berkata, kekuatanmu tidak seberapa. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, baik dari segi jumlah anggota maupun dari sumber daya lainnya. Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi walaupun kekuatan mereka terbatas, Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, ayat ini merupakan janji perlindungan ilahi yang luar biasa bagi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Janji ini menenangkan hati kita di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan juga adanya bahaya di mana-mana. Beberapa poin penting untuk dapat kita renungkan antara lain, yang pertama soal ketekunan, yang kedua soal perlindungan ilahi, yang ketiga soal pencobaan yang akan datang, dan yang terakhir yang keempat soal kedamaian dan keyakinan. Mari kita perdalam 4 poin penting ini, saudaraku. Yang pertama, soal ketekunan. Janji ini diberikan kepada mereka yang memegang firman Tuhan dengan ketekunan.
Ketekunan ini berarti tetap setia kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan juga pencobaan. Ini adalah kualitas yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan tekun, dengan setia memegang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan ini bagaikan sebuah mercusuar yang menerangi jalan hidup kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti pelita yang menerangi jalan di malam hari, firman Tuhan akan menuntun kita di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan, dengan segala ketidakpastian dan juga dalam kegelapan. Firman Tuhan itu akan memberikan arahan dan juga kebijaksanaan agar kita tidak tersesat dan terjerumus dalam gelapnya dosa, dalam segala tipu daya akan dosa. Terang firman Tuhan ini membuka mata kita untuk melihat kebenaran dan juga memahami akan kehendak Allah. Firman-Nya itu menyingkapkan tipu daya dosa dan membebaskan kita dari kebohongan dunia. Menjadi anak Tuhan itu bukan hanya tentang soal membaca Alkitab sekali-kali saja, tetapi dengan tekun kita melakukannya, belajar akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memegang firman Tuhan itu di sepanjang hidup kita. Kita perlu membaca dengan rutin, membaca Alkitab secara konsisten, dan juga merenungkan akan kebenaran maknanya. Dan yang jauh lebih penting, kita melakukan firman Tuhan itu. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan tekun, baik melalui khotbah, mendengarkan renungan, maupun melakukan persekutuan-persekutuan yang belajar tentang kebenaran Alkitab. Mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga iman kita tidak hanya sebatas teori saja, tetapi kita lakukan dalam kehidupan yang nyata. Ketika kita tekun memegang firman Tuhan, hal ini akan memperkuat iman kita dan juga kepercayaan kita kepada Allah, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi, dan akan menumbuhkan karakter dan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan juga penghiburan di saat-saat kita mengalami kesulitan dan banyak persoalan serta tekanan kehidupan. Ketika kita tekun memegang firman Tuhan, hidup kita akan menjadi terang bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita dapat menjadi teladan dan membagikan kasih dan kebenaran Allah kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita berkomitmen untuk tekun memegang firman Tuhan sehingga hidup kita dapat menjadi terang bagi dunia. Yang kedua, perlindungan ilahi. Tuhan berjanji untuk memelihara orang-orang yang setia di saat pencobaan datang dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak hanya akan melindungi kita dari bahaya fisik saja, tetapi juga dari bahaya-bahaya penyesatan rohani. Mari kita baca Mazmur pasal 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudaraku,
Ayat ini merupakan sebuah janji yang indah dari Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Janji ini mengandung dua aspek penting, yaitu soal pemeliharaan dan juga soal perlindungan. Tuhan berjanji untuk memelihara hidup orang-orang yang setia kepadanya. Ini berarti bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan mereka, baik jasmani maupun kebutuhan rohani. Dia akan memastikan bahwa anak-anaknya, umatnya yang setia itu memiliki cukup makanan untuk dimakan, pakaian untuk dikenakan, dan tempat tinggal yang aman. Tuhan juga akan memelihara kesehatan mereka dan memberikan mereka kekuatan untuk dapat menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan juga berjanji untuk melindungi orang-orang yang setia kepadanya. Ini berarti bahwa Dia juga akan menjaga mereka dari bahaya, baik itu bahaya-bahaya yang mengancam badan ini maupun yang mengancam spiritualnya. Dia akan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka dan dari segala bentuk kejahatan dari si jahat. Dia juga akan memberikan mereka kedamaian dan juga ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini berarti menghormati dan menaati Tuhan dengan segenap hati kita. Berharap kepada kasih setianya. Ini berarti percaya bahwa Dia akan selalu setia kepada janjinya. Bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya sekalipun, hidup dengan setia. Ini berarti menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Dia akan selalu ada bersama kita, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Mengertilah saudaraku, bahwa janji Tuhan untuk memelihara dan melindungi orang-orang yang setia kepadanya adalah janji yang penuh dengan kasih, janji yang penuh dengan penghiburan kepada kita semua. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, kita dapat bersandar pada janji ini dan yakin serta percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Yang ketiga, pencobaan yang akan datang. Tuhan berbicara tentang saat pencobaan akan datang atas seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa semua orang akan menghadapi pencobaan dalam hidupnya, tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang setia kepada Tuhan, memiliki janji perlindungan ilahi. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudaraku, ayat ini merupakan janji yang indah bagi kita, orang-orang yang hidup di dunia sekarang ini, yang hidup dalam kebenaran Tuhan dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Janji ini memberikan rasa aman dan juga ketenangan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Perlindungan ilahi bukan berarti bahwa orang Kristen akan terhindar dari semua masalah, dari semua penderitaan. Bukan begitu saudaraku. Namun itu berarti bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam setiap situasi, memberikan kekuatan dan juga memberikan penghiburan. Perlindungan ilahi ini diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus.
Iman ini bukan hanya tentang kepercayaan intelektual saja, tetapi juga sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kedamaian dan keyakinan. Janji ini memberikan kedamaian dan keyakinan kepada orang-orang Kristen yang setia. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan melindungi kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Bagaimana kita dapat menerapkan janji ini dalam hidup kita? Tetaplah setia kepada Tuhan. Ini berarti kita dengan tekun membaca Alkitab, berdoa, dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan Dia akan selalu menepati janjinya. Jangan takut akan pencobaan, karena pencobaan adalah bagian dari hidup semua orang, tetapi kita dapat mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Berdoalah senantiasa untuk perlindungan. Mintalah Tuhan untuk melindungi Anda dari bahaya fisik dan dari bahaya rohani. Saudaraku yang berbahagia, janji perlindungan ilahi adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semuanya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan pencobaan, kita dapat bersandar sepenuhnya pada janji ini dan kita mengetahui bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudaraku, kehidupan jemaat di Philadelphia memberikan inspirasi bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Meskipun mereka saat itu adalah masyarakat Kristen yang minoritas dengan banyak tekanan dari luar, tetapi gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang justru merupakan ujian iman dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita semua tetap tekun dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai dan melindungi semua umat-Nya yang setia sampai kesudahannya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat. Kami merenungkan janji perlindungan ilahi yang Engkau berikan pada kami yang setia. Ya Tuhan, kami bersyukur atas janji perlindungan-Mu yang luar biasa ini. Kami tahu bahwa dunia ini penuh dengan bahaya dan dengan penuh segala pencobaan yang ada. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kuat dan yang kokoh. Tuhan, kami mohon berikan kami iman yang teguh untuk percaya kepada janji-Mu. Tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu dalam segala situasi, bahkan di saat-saat pencobaan yang berat sekalipun. Lindungilah kami dari kuasa jahat dan berikan kami kekuatan untuk melawan godaan. Bimbing kami untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan selalu setia kepada janji-Mu. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu dan kami yakin bahwa Engkau akan memelihara kami dari segala bahaya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bahwa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bahwa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah dalam hal keuangan, soal pekerjaan, soal hutang piutang, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, soal pekerjaan, soal persoalan-persoalan yang lainnya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semuanya. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami semuanya di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.